Urang teh kudu naon? Kudu boga himam, kudu sabik. Himmah yang sabako. Melejit. Maju. Enggak usah sulit-sulit kalau saya ditanya, Pak Jajan, himmah Pak Jajan apa? Sederhana aja. Satu, kalau ada izin Allah, saya hayang usul. Nomor kedua, sadunya kudu Islam kabeh jeung soleh. Saya gitu wungkulan. Ya, sedikit aja ngomongnya, coba ngomong sama-sama. Saudara-saudara punya keinginan nggak? Pengen apa sih? Dan manusia sedunia harus masuk Islam semua dan soleh tanpa prikik ya. Tanpa prikik. Para wali songo tanpa prikik. Wali songo mengislamkan tanah Jawa tuh pernah ngabunuh, tuh pernah mesat pedang, tuh pernah. Karena senjatanya nur, senjatanya adalah cahaya. Nih saya katakan tadi, sastra-sastra tinggi. Kata yang memberikan pada saya, kira-kira umurnya ini sudah 400 tahun. Encan aya kertas ya da luang kene. Tur tingali rumus-rumus manusia. Rumus-rumus manusia. Siapa bilang ilmu tasawuf ilmu baru? Suka bumi we tinggalin. Tidak mempelajari. Untuk datang kitab ini maaf harus puasa tahunan ini. Wah capek heula. Kadang 5 poe anu teu dahar-dahar. Kudu dibeli nanaon ge. Datanglah kitab-kitab dari leluhur sastra-sastra tinggi. Ayo ngagul-ngagul kitab anyar. Ini belum ada percetakan dulu. Jadi tulis tangan, lihat. Ditemongkeun sote bisi pajar anak omong kosong. Aya ajengan jajan teh ngaji hikam teh hikam biasa, ngarah gede pangaruh, ngarah dihormat jalema. Insyaallah lah. Ini sudah sampai ke kita dari leluhur-leluhur. Yang dari Giri Jaya. Ini muslimin muslimat dari para ahli tarekat kasunaan. Masih banyak di atas, ambil lagi. Ya, ini bukan lama. Aslinya memang kitab hideung kieu ngan geus di fotokopi lah. Ayo Pak. Jangan jadi ustadz, jadi kiai puas dengan pidato, muludan, rajaban, khutbah, ngaji mingguan. Uruk santri wungkul, itu harus. Tapi pekerjaan itu sebut saja 0,0 sekian persen. Can persen acan karek gawe gitu. Dina Islam ajang. Ya. Kita bangkitkan kembali para leluhur. Mereka lebih hebat daripada kita. Ngislamkeun manusia kafir. Urang mau ngomongin geus Islam ge hararese. Kepasrahan. Jadi semangat, kerja keras dan kepasrahan. Ngadu apa? Ngadu Allah. Tapi selalu ujungnya kepasrahan. Saya ambil contoh ya. Ajengan Ahmad punya botol aqua. Punya aqua 1 botol. Dia simpan di depan dia. Pak Jajan hayang nginum. Tah, ieu teh fotokopi sastra luluhur. Anu Sunda, anu Arab dan lain-lain. Geus lah sakadar nemongkeun we wungkul. Nya, itu eueuh nu noel itu ya. Mung hebat mah tuh kitab Salomari. Citakan Berut. Anu pagujud jalo basalah kalimahna ge. Allahu Akbar. Kita bangkitkan kembali kekuatan lama. Al-muhafadzah 'alal qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Ya. Tadi ajengan Ahmad punya apa? Pak Jajan hayang naon? Pengen minum. Make meja deh. Yang minum. Silahkan mau ngambil jurus mana. Bisa saya ngomong begini, Kang Ahmad, saya minta airnya ya. Oh, mangga pangersa. Nyebutannya pangersa ka anak teh. Mangga pangersa. Dibikeun moal apa Ahmad? Bikeun daerah untuk mikeun ka anak mah. Cek urangnya aku aing dipentamikeun tah geus mimitik Firaun bijil. Firaun saya keluar karena bisa memaksa orang lain. Masih ada kalimat lain, masih ada. Umpama Kang Ahmad kalau tidak keberatan
Kalau tidak keberatan sih, saya pengen minum sebenarnya. Oh silakan, silakan. Tapi itu masih minta juga. Ada lagi cara lain. Ajengan airnya banyak dan ajengan itu dermawan loh. Pak Jajan perlu apa? Enggak perlu apa-apa, enggak. Itu aja. Saya lihat airnya banyak dan Kang Ahmad itu dermawan sekali orang. Pak Jajan mau air? Enggak. Kira-kira mana nu paling sopan? Tah, ai make hikam maka Allah teh kitu. Ongko menta tara maksa. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal hajat. Ya Allah yang mengkabulkan segala keperluan. Ingin apa kamu? Enggak. Saya ingin tembus kepada Allah, enggak perlu apa-apa. Allahumma ya qadiyal hajat. Can menta geus dibayar ente. Ulah dikira orang tasawuf, orang tarekat teh tara ngadu, sopan santuna leuwih seukeut batandu. Jawab. Apa katanya? Para wali itu sopan santun, ilmu adab, tata krama ka Allah tarbarang penta. Mata ketika reka Mekah sakicep nepi, cek Allah ku aing sia ditepikeun. Jadi karomat itu bukan dikejar-kejar, bukan. Ya Allah, saya ingin hebat ini luhur ting. Saya ingin hebat ini, saya ingin dapat itu, saya ingin dapat ini. Wah, ente. Cek Allah sia mah hayo he marwas marius aing. Kepasrahan. Gawe cingnya, semangat cing tinggi tapi pasrah, tidak pernah menuntut pada Allah. Kalaupun meminta dilambari dengan kepasrahan, sadaya-daya Gusti. Urang Sunda arek hajat hujan gede, naon ilmuna? Nyarang. Naon alatna? Cangcut. Ini orang Sunda. Ajengan cecep mau punya kenduri, mau punya hajatan, lalu hujan. Aduh gimana ini? Maka datang ke ahli sarang disebutnya, pawang hujan. Nah nu diteangan uyah jeung cangcut. Dibolom cangcut awewe supaya baueun cing. Mohon maaf, saya orang bodoh, saya orang hina. Saya orang yang tidak layak ditinjau Allah. Sering rek ngecor, hujan gesrek turun. Bagaimana kita kepada Allah enggak begini? Allahumma amsik sama. Ya Allah, stop, jangan turunkan hujan. Cek Allah, oh istidraj rek ngatur sia ka aing. Kumaha aing we? Diijabahna ge jadi kebanggaan. Coba pakai hikam. Hasbunallah, hasbunallah. Terserah ya Allah. Mau hujan-hujankanlah, mau tidaklah, terserah. Engkau maha tahu apa yang sedang kami lakukan. Mega ngeser. Ingat gak di Suryalaya waktu ulang tahun keberapa? Waktu ada atraksi pesawat 95 ya, inget tuh Pak Agus inget. Kan di Suryalaya jutaan ikhwannya. Ada jenderal, ada menteri dan lain-lain. Kalau ulang tahun pesantren, masing-masing ada apa? Ada kontribusi. Yang ahli ini ya orang kayak kita biasa-biasalah. Sholawatan orang mah. Itu boga pesawat nage. Jenderal Mahpudin Taka, mantan sekretaris Dirgantara Angkatan Udara, dia atraksi. Pas mau atraksi pesawat, naon tah? Goem. Mega. Mendung awan. Abah nggak begini, ya Allah. Maaf nih rek atraksi Gusti mah itu. Tekarunya pisan jadi jalan. Itu kebiasaan kelas kita. Kelas rendah, kelas kambing. Beliau nggak ada ekspresi apa-apa, nunduk aja. Yang agak emosi sedikit malah saya waktu itu. Saya komando aja. Bani Hashim. Allahumma sholli ala jelema puluhan ribu sholawat. Eta mega geser. Datang pesawat. Baru terjun payung. Itu mankobah itu, yang gitu-gitu itu mankobah. Jangan ditutup-tutup itu. Sementara orang lain memusyrikan tarekat, menyalahkan ilah hadrati, anti ziarah kubur dan macam-macam, kita hidupkan itu. Buktikan.
Saudara bisa? Bisa. Jangan sebut pimanaun urang. Kalau Anda nyebut pimanaun eta teh alus, artinya tawadu. Ngan kade pimanaun mantak entongnya gawe teh. Nah itu yang jelek. Pimanaun urang mah moal bisa kitu, tapi gawe mah urang nyaan we hayu kitu. Coba diulang. Bapak sudah diberi karomat oleh Allah? Sudah. Ya, akhirnya sudah kayak gitu lah. Najan can pati sadar. Ya sebenarnya mah karomah teh lain kudu ngapung wae tina tanggal putih kana tanggal kalapa. Bisa berjamaah subuh itu karomah. Kemuliaan dari Allah. Bisa sholat malam karomah. Ya. Putus asa tong. Entong. Bisa? Bisa mencapai itu? Bisa? Berpotensi? Punya bahan? Tinggal semangat tinggi, kerja keras dan pasrah. Yang jelek adalah bisa teu henteu. Kitu moal we tuh. Itu salahnya di situ. Sawabikul himam la tahruku aswarul aqdar. Takdir tetap bergulir, kita harus berjuang. Ternyata Allah memberikan ijabah tidak sesuai dengan keinginan, lain cerita, ada hikmah ke depan. Lanjut. Hikmah keempat. Arih nafsaka minat tadbir wa ma qama bihi gairuk anka la takum bihi li nafsik. Hikmah keempat masih tersambung. Ini berarti kunci keberapa? Hikmah itu sama dengan ilmu yang mendalam alias kunci untuk kita pakai. Untuk kita pakai. Yang tiga sudah bisa kira-kira memakainya. Jadi saya langsung menjelaskan dan Anda harus mampu praktek memakainya. Ijazah zikir cuma 10 menit nanti. Pahami dulu ini perjalanannya. Ya. Oh, pajajian teh gitu, pantas ngaprak ke Mesir kemana-mana. Neangan informasi. Ya, studi banding kemana-mana. Setelah saya yakin, baru saya sampaikan di mana-mana. Substansinya terlalu memikirkan sesuatu yang sudah ditanggung oleh Allah. Allah itu maha kaya, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha gagah, Allah itu maha sakti, Allah itu maha ganas, Allah itu maha penyayang. Ya. Untuk makhluk tidak ada tadod, tidak ada addad yang berlawanan bersatu, tidak ada untuk makhluk. Lamun jangkung henteu pendek eta lamun pendek. Lamun gangas henteu penyayang. Lamun penyayang aya Allah mah ya gangas ya penyayang. Ayo, mau kontak dengan Allah mau pakai jalur mana kita? Bapak-bapak, ada Asmaul Husna? Ada Asmaul Husna? Di mana? Di mana Asmaul Husna? Di kitab, di buku, di masjid ya, ada. Sebenarnya Asmaul Husna sudah ada pada diri. Asmaul Husna bukan yang 99, yang 1000, yang 4000, yang tanpa hitungan, sudah ada pada diri. Pak Jejen berani mengatakan begitu? Iya, kenapa tidak berani? Wong saya roisnya. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Ayat Al-Qur'an wa nafakhtu fihi min ruhi jangan diartikan maka aku masukkan nyawa maka kamu hidup. Ecek-ecek. Bukan. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Asma Allah masuk pada diri kita. Jadi sebenarnya kita ini bukan mencari hal baru, membuka yang ada. Nanti segala sesuatu sudah ada pada diri, tinggal dibuka dan diolah. Dibuka dan diolah. Allah sudah ngatur takdirnya. Tinggal ngawaro, arih nafsaka minat tadbir. Tong hayo he hulang jentul. Memikirkan sesuatu yang sudah diatur oleh Allah. Tahsilul hasil. Maka mabihi gairuk. Sesuatu yang sudah ditanggung gairuk di sini Allah. Anka la takum bihi nafsik. Entong kokod monong disebutna.
Jangan overlap. Tugas ente mengelaksanakan tugas di Gusti. Para aulia Allah berhasil itu karena begitu. Lain kieu mikir-mikir hayang bisa ngapung. Ku kituna urang diajar Saepi teu kataekan gelo deh. Pak, Saepi diagung-agung. Azamtu alaikum ya ashabas sirri wal waswas wa tasabdun ka ya Allah hidrin wal yasin kahijin mahijin ka kahijin juji judin. Baheula mah saya terpengaruh yen Saepi teh ilmu paling tinggi luar biasa. Tolak bala Saepi teh apa? Sama dengan kunut. Allahumma adfa'annal bala wal waba wal gula wal mihan. Saepi dipakai oleh orang yang sedang suluk sebagai goreng bawang. Apa sih intinya yang menjadikan mereka diberi kemampuan luar biasa oleh Allah? Zikir kalimat ikhlas, la ilaha illallah. Rajana kalimat la ilaha illallah. Nu sejen pelengkap. Di kita terbalik, la ilaha illallah mah paragi aya lini atawa kamaotan. Riuh la ilaha illallah. Ini nugar gapleh eureun heula zikir heula. Keur ulin eureun heula zikir. Nu bobogohan geus rek ngegel eureun heula zikir. Yang pacaran berhenti dulu, zikir dulu karena ada gempa. Jadi zikirnya segempa sekali. Atau ada kematian baru zikir. La ilaha illallah dianggap kalimat untuk itu. Padahal justru para anbiya, para aulia Allah, mereka diberi kemampuan luar biasa oleh Allah karena tuntas mengolah kalimat la ilaha, mengolah diri dengan menggunakan kalimat la ilaha illallah. Zikir jahar dan zikir khafi. Seorang salik sering terjebak dengan terlalu menggunakan pikiran ketimbang melaksanakan tugas ibadah. Mohon maaf, ini bahasa saya, Pak. Dalam syarah hikam yang ada, maupun iqadul himam, mohon maaf, tidak memakai deskripsi masalah. Yang ada adalah uraian, penjelasan daripada hikmah tersebut. Sering-sering yang membahas hikam, kusabab tidak tahu deskripsi masalah, kasus lapangan. Jadi hikam kemana jigna harus tahu kasus lapangan dulu. Saya angkat semua hikmah yang saya keluarkan, yang saya baca pakai deskripsi masalah. Nah tadi seorang salik sering terjebak. Salik itu orang yang sedang melakukan apa? Perjalanan apa? Ruh kepada dari mulki menembus terus ke tembus ke, itulah apa? Salik. Namun Anda berpikir ibadah mah penting mah diganyar we, lain salik sama kuli. Kalau kita ibadah tujuannya bukan suluk, ingin menembus perjalanan kepada Allah, tapi yang diinginkan adalah imbalan, sorga dan lain-lain, maaf ya, Anda adalah pakuli. Lihat dalam salah satu kitab utama Al-Anwarul Qudsiyah, apa? Catat namanya, cari di toko. Kalau belum ada hubungi saya, fotokopi punya saya. Imam Sya'roni yang datang ke kita, Imam Sya'roni baru Mizan Kubro fikih, perbandingan madhab. Tasawufna henteu, minahus saniyah lemet-lemet mau ngaji, minahus saniyah Imam Sya'roni. Al-Anwarul Qudsiyah, di situ disebutkan, yuk ngomong sama-sama, wassawabu. Maka saat wasawab ngewak kiai ngomong gitu, wassawabu fi maudhi'i ulfid dawab. Saya pengen dibantu oleh teman-teman, coba bahas sedikit wassawabu fi maudhi'i ulfid dawab oleh Anda sebelum oleh saya. Siapa saja yang berani silakan. Ini supaya ada keberanian. Ayo Bapak Ustadz, ayo Kiai.
Terlalu tawadu Anda, enggak apa-apa. Ayo, jangan Samsu. Singkat aja. Yang mengejar-ngejar pahala itu adalah kelas kambing. Tuh, dengekeun. Kenapa tidak oleh saya duluan? Bisi pajar saya ngahina batur. Ai kitu mah ku batur heula. Ibadah karena ingin imbalan dari Allah itu masih kelas apa katanya tadi? Dawab itu kambing, kebo, sapi, pokoknya hayang naon teh? Hayang nyatu, hayang parab. Dikasih rumput. Yuk, hasanatul abror ngomong. Sayyiatul muqarrabin. Ngomong. Oleh saudara. Ayo ngomong. Pahamnya apa? Pahamnya. Kebaikan-kebaikan ahli kebaikan adalah kejelekan di kelas ahli kurbah. Kita harus jadi ahli kurbah, bukan begini. Udah batur mah, urang mah pimanaeun, putus asa itu. Pak, yang jadi wali-wali disebut-sebut itu banyak orang bekas-bekas, Pak. Daur ulang saya katakan dari kemarin. Saya diulang-ulang bukan pengen ngomong ulang-ulang, sebab sering lupa yang begini. Kita ini putus asa. Pengennya terima jadi. Hayangna karomat pamere. Bring kama kom wali. Tapi lebih sering datang ke wali yang sudah mati. Kalau datang pada wali yang sudah mati, diberi karomat sakecret ewang, balik mawa karomat. Bea karomatna ngenta deui heueuh. Saya tidak anti, silakan Anda, tetapi belajarlah beternak lebah. Apa katanya? Jadi nyieun maduna kusaha? Resikona dicaco nyiruan gara remil. Enggak apa-apa, namanya juga produser. Datang ka wali tugas maot mangabring sabaratus bos unggal poe heueuh. Sebab teu dibere tugas pagawean. Menang karomat balik. Datang ka wali nu hirup keneh dibere pagawean. Mung. Kata mah wali mah teu ngaku deh. Ya, tidak boleh ada waliullah yang mengaku ana waliullah tidak boleh. Kalau nabi ana rasul rabbik harus. Ana nabiullah harus. Kalau wali tidak boleh ngaku. Ngaku jadi wali lain wali. Kubatur diakui, karasa karomatna kubatur. Lain loba pidato, jadi ari aa mah kumargi aa o. Ya. Pikiran ketimbang melaksanakan. Seorang salik sering terjebak dengan terlalu menggunakan pikiran ketimbang melaksanakan tugas ibadah. Padahal sebenarnya cukup bagi kita membuat prem. Seperti tadi, badan 4 lapis, alam 4 lapis, ruh 4 lapis. Prem itu aja cukup, gawe cing bener. Lain hayo ngadongeng jadi seterusnya. Tiasa ku adi Jawa, Aisyah, nganggo menyana Sulaimaniyah. Ya kira-kira 1,5 juta lah. Berasna teh kana uduh dia jeung lelebokeun. Nu kitu nu keur laku ayeuna teh nu kitu nu keur laku. Nu ngajak takwa sebenarnya mah meni hese. Padahal sebenarnya cukup bagi kita membuat prem, cita-cita, laksanakan upaya mencapai cita-cita sesuai rumus dan terus kurbah kepada Allah. Yo, mudag-mudag buah berkah ngomong. Tangkal takwa teu diurus. Hasilna teh beberkahan. Mudag-mudag buah cau. Tangkal cau teu diurus. Hasilna teh cacauan. Ada pisang-pisangan di rumah ada? Di lemari ada? Kuning Raja Sreya. Menarik sekali. Ketika dibuka cucunguk di jerona. Kecoa yang ada. Mohon maaf Indonesia, Jawa Barat termasuk Sukabumi, mungkin juga daerah Anda sama. Yang dikejar
Bukan takwa, tapi berkah. Akibatnya yang hadir berberkahan. Utang negara, utang segala macam, keterpurukan, mafia itu, mafia ini, narkoba dan lain-lain. Merene da takwa. Pancasila nana huntu wungkul. Saya nggak main-main karena di depan Anda, di depan para jenderal saya bahas ini. Saya menjelaskan ini di depan para jenderal, puluhan jenderal. Gambar ada lah, si Pajar. Sok bijelkan ayam adit. 14.30 Idul Fitri saya dipinta oleh Panglima TNI Pak Jenderal Haji Joko Santoso. Ini penyajian khutbah di Mabes TNI. Silakan buka internet, nih tahwe kabatur, buka internet naon kitu aya Google, aya blog didinya. Siapa Mabes TNI Idul Fitri 1432 1430 khotib kehajajan. Terus lanjut. Ini para beliau penentu negara dari sisi keamanan, dari sisi intelijen. Lanjut. Tah ngobrol jeung anak. Saya katakan Pak Jenderal, sebenarnya menyembuhkan Indonesia ini tidak sulit Pak. Ya gimana Pak Kiai? Gerakan umat Islam supaya mengamalkan rukun Islam secara benar dan sungguh-sungguh. Kalau Anda buka ada khotib kehajajan. Tata krama di kalangan militer, kalau kita akan menjadi khotib, untuk tidak salah ucap 1 minggu sebelumnya harus sudah ngirim teks. Begitu aturannya Pak. Teks pidato yang akan dipidatokan dikirim dulu. Nanti diseleksi oleh mereka. Yang kurang tepat diperbaiki. Baru dikhutbahkan oleh kita. Malam Idul Fitri saya datang ke Wisma Pramuka, Kang Hamid. Pagi-pagi sudah dijemput. Saya tanya dulu ke jenderal perwira kerohanian di sana. Assalamualaikum Pak Jenderal. Boleh bertanya? Ya ada apa Pak? Apa sudah diedit teks khutbah dari saya? Sudah Pak. Sudah diperbaiki? Sudah Pak. Apa-apa saja yang kurang tepat? Tidak satu huruf pun. Mohon maaf, ini bukan sombong. Ini ladang dikir, ladang ngamalkan hikam. Tidak satu huruf pun Pak Kiai. Jangankan satu kalimat. Semuanya tepat. Padahal di dalamnya kalau mau disebut ekstrim itu. Saya katakan falsafah negara kita yang pertama, Pancasila, sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Maknanya seluruh bangsa ini harus bertakwa. Tidak ada jengkal yang bisa diinjak oleh orang yang tidak takwa di negara ini. Abadi sampai sekarang Pak, diabadikan. Silakan itu. Sokadinya, tapi dasarnya Pancasila ngomongnya. Lain ngago goreng aparat. Kita sebagai orang pencinta negara, pencinta agama. Saya sampaikan. Darah tangta. Ini mantan pas wapres. Pas walpres. Ini dandim kita. Meber lengan itu. Pak Dandim, semua gerakan Pak Kiai harus kedukung. Yap. Hayo bergerak pulang dari sini. Cing pinter. Saraya. Lain ngahayo duit. Assalamualaikum para wargi syadian. Hot yang hewan kopral gitu. Ya di mana Pajajian? Ini gagah Pajajian di UI. Namun saya datang ke UI kieu ge bisa datang. Sebab saya menemani Pak Jenderal Haji. Itu ajudan presiden sekarang. Riko Amil Zadanil. Brigjennya sekarang. Dia ingin naik menjadi doktor, tapi pendampingnya minta harus Pak Jajian, kata Profesor Hari. Hayo Kang. Logor naliang jarum ulah serdi. Di buana, jangan memuji saya, tidak perlu Anda memuji saya. Saya masih bosan kepujian. Tapi bagaimana saya bisa menularkan kebaikan-kebaikan yang ada pada diri Anda? Maka pulang dari sini Anda maju. Arti saya tidak mencetak saudara menjadi pengikut saya. Buat apa jadi pengikut? Tapi kalau pemikiran sama boleh. Bergabung, berjuang bersama, ayo. Ya, saya tidak menempatkan orang jadi pengikut. Belum pernah. Kajengan Ahmad juga ajengan cing kadia mawat turubuk. Buat apa? Ini mantan Kascapa ingin jadi doktor di bidang hukum. Pak Jajian deui nu ngadampingi. Hayo Pak. Sri Mulyati kuliah di Kanada S2 S3. Kita lagi yang mendampingi sampai dia jadi doktor. Nih, the education rule of the Tarekat Qadriyah Naqsyabandiyah. Tingali
tingali di Kanada, di negara non muslim, kuliah S3 disertasina dzikir, disidang oleh 10 profesor, lulus. Di Indonesia sarjana agama beletak-beletuk karena dzikir. Kalau kamu mempertimbangkan, orang tolol dari mana ini? Jadi sebenarnya cep saha? Ku ngewa nyebut kalimat sebenarnya. Tasawuf kalau diusir-usir, hikam ditendang-tendang, tarekat dibenci, mau jadi apa? Tukang nyatu. Lanjut, ini di dalamnya lumayan aya ngaran Jajan Zainal Abidin. Kita tercatat di McGill University. Kenapa saya diajak menjadi pembina Sufi internasional? Ini para profesor yang datang. Ini sedang ngobrol hikam ya Kang? Ya, keur ngobrolkeun hikam ka sabaraha tadi? Ini Profesor Maria dari Inggris, ini John Full dari Washington DC Amerika, ini Martin van Brunissen Belanda, ini Lydia Australia, ini yang kumisan bukan Syahrukan Caya-Caya. Ini adalah Profesor Dr. Benjamin dari Pakistan, ini Profesor Dr. Benjamin dari Afrika, ini Sri Mulyati. Kenapa dia setelah lulus di Kanada datang ke sini ingin berterima kasih kepada Bapak pembimbing, kata beliau. Ayo Kang, Anda harus diakui oleh ulama, buktina diakui ku NU, diakui ku majelis ulama, diakui ku akademisi, baru kita menjadi riri jalan lah. Gelanan can jadi wali atau ngaku rijal, riri jalan. Ini Uninus Profesor Abin beserta para mahasiswa pasca sarjana calon S2 sengaja ingin kuliah kepemimpinannya datang ke kita, ka tukang tasawuf deui. Jadi lain tasawuf ngan nyekal tasbih we. Allah kejubah ke soek. Mau tasbih sagede-gede nogasin. Lain kitu tasawuf. Cerdas, maju, berilmu tinggi, diperlukan oleh umat. Ini saya sedang memberikan kuliah. Didaulat dulu Pak. Jadi dosen pasca sarjana heula saya didaulat. Allahu Akbar, Masya Allah. Hayo yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Baik. Jadi hikmah yang keberapa tadi? Intinya adalah apa? Lamun sesuatu nu geus jelas aturanana, geus jelas jalurna, mun cara kereta api mah, kereta api nu geus puguh tujuanana Surabaya, tinggal naik dieu kecing bener gitu. Tong hayu he loba aturan. Ayo. Jadi sebenarnya kalau begini, kalau begitu, kalau begini, nu puguh mah kadul we. Tahajud, ragu-ragu terhadap tahajud. Jangan mempermasalahkan tahajud bener teu bener. Kudu dipermasalahkan kunaon aing kedul gitu. Saum kunaon aing kedul. Sedekah kunaon aing koret. Dipuji kunaon aing merejih. Dihina kenapa muka merah? Itu yang harus dilakukan. Aturan sudah jelas. Arif nafsaka minat tadbir. Maka mabihi ghairuka anka la takum ya nafsaka. Tong hayo ngasong-ngasong diri jadi pengatur. Aturan sudah ada. Laksanakan dengan baik, janjinya sudah ada. Bisa dipahami? Bisa dibawa pulang? Walaupun tidak pegang kitab? Ya, kan baik itu jaga kitab. Dan nu kieu mah asup kana otak piraku kudu hese nu kieu we. Lanjut. 5. Baca. Baik ada 2 tuh. Ada 2. Bantu. Ijtihaduka fima dumina laka wa taksiruka fima turiba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Ini sebenarnya ada kesamaan dengan hikmah nomor berapa? Nomor 4. Ada kesamaan. Kalau tadi arih nafsaka minat tadbir geus tong hulang jentul loba mikiran, ngalamun ngahayal itu ini gawean nu geus saya. Dina istilah tambah pengersa abah sepuh mah amalkeun kalawan semahi eta. Tong ragu-ragu. Tapi saya tambahkan di sini, substansinya adalah gegabah dalam melaksanakan tugas. Sungguh-sungguh memikirkan hasil dan sungguh-sungguh memikirkan hasil. Atau tetapi
Ari kana tugas gagabah tadi teh ngudag buah berkah tanggal takwa tahasilna teh. Ini hikam ini Pak. Ijtihaduka ijtihad. Naon ijtihad teh badlun nafsi. Saredod-redod sepenuh daya bima duminalaka terhadap sesuatu yang sudah ditanggung oleh Allah. Ini yang sering disalahpahami menjadi hikmah tidak mau usaha. Kudu teh dipikiran daang mah duit mah. Ku Allah geus dijanjikeun wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahu rizqa kadinya jigna. Lain kitu apa dihandap geus aya kerja keras. Geus aya asbab. Jangan masuk ke tajrid kalau Anda masih asbab kerja keras. Sebenarnya tajrid itu juga kerja keras sebenarnya, tapi beda ranah. Seperti pengantin dari Jakarta datang ke Sukabumi, itu tanggung jawab Anda. Begitu datang ke gerbang dijemput, nah itu tajrid, dijemput. Nges lepas, panitia di Jakarta mah lepas, nges diatur ke protokol di dia. Kudu nongeng paribasana. Ya, ikut aturan sana. Ijtihaduka fi ma duminalak. Insyaallah nanti akan setelah dibahas kita kopi, yang mau mencatat silahkan. Tapi nanti mau kopinya juga. Ya, sungguh-sungguh dalam memikirkan hasil di pikiran, engke bakal kumahnya, engke lamun anak jadi wali, wah, anak rek ngapung. Si Obama ku aing rek cenah asup Islam engke. Tah Cina ku aing sanagara ngalamun. Urus tangkal takwana heula. Buah mah bijil sorangan. Hayo bager. Kalau mau saya mohon kita berkoordinasi Pak. Alumni Hikam 1432 sekarang namanya dicatat, HP-nya dicatat. Saya mohon kalau tidak keberatan tanggal 9 rek tiap bulan, rek 3 bulan sekali coba hadir ke sini. Kita dialog bersama. Memikirkan diri sendiri dan umat. Kumpul di dia dari jam 2 lah sampai jam 5. Kita bahas kitab Syekh Abdul Qadir Jailani. Jilid 1. Kita bahas kitab itu. Tafsirnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang 800 tahun tidak beredar. Lagi-lagi kitab-kitab yang dianggap bahaya oleh kelompok primason pasti ditahan. Ini Syekh Muhammad Fadil, Profesor Doktor, cucu Syekh Abdul Qadir Jailani, ke-23. Izin Allah datang ke Indonesia bersama Kiai Hasan, Kiai Sopandi, Kiai To'i Udin juga yang malam dari Bekasi ikut memandu. Datang ke sini dari Suryalaya sampai sini. Dan di sini beliau mengijazahkan tafsir Al-Jailani. Dengan hormat pada tafsir yang lain. Tafsir yang lain yang saya tahu tafsir ilmu. Tapi Al-Jawahir 27 jilid juga tafsir pengetahuan, Kak. Yang sulit sekarang tafsir rasa. Tafsir sufi. Ini tafsir rasa. Saya mendapatkan ijazah, ada suara ada sebenarnya, ada suaranya. Beliau mengijazahkan kepada saya, ajaztuka ijazatan tam. Ketika yang lain minta ijazah pada saya, pada beliau katakan minhu. Mohon izin, mohon maaf, bukan untuk sombong. Ini tafsirnya. Sudah punya semua belum? Tidak dagang kitab saya, tidak cari untung sepeser pun. Bagi yang perlu silakan menghubungi Kang Haji Aang. Ini tafsir jalan 6 jilid. Sudah punya belum? Saya angkat sebagian saja. Fatihah. Mau nanya dulu. Pernah dengar tafsir Siratal ladzina an'amta alaihim? Ya Allah, tunjukkan saya jalan yang benar, jalannya para nabi, para wali, syuhada dan solihin. Jangan masukkan saya ke jalan
Gairil maghdubi alaihim tafsir yang sudah beredar di Indonesia siapa itu? Yahudi. Karena memang dalam Jalalain juga begitu. Waladhdallin. Siapa? Nasrani. Ini sudah seperti disepakati di Indonesia, harga mati. Karena tafsir yang dibaca oleh para ulama adalah itu. Pantas tafsir ini begitu ditemukan oleh kelompok Yahudi, ditahan oleh Nasrani, ditahan di Vatikan. Tafsir ini tulis tangan dulu, disimpan di Vatikan oleh Kristen sebagai filosof. Syekh Abdul Qadir sebagai filosof. Tenepi ke Indonesia, izin Allah, alhamdulillah. Tahun kemarin datanglah, terbukalah kita. Lihat, ghairil maghdubi alaihim. Siapakah orang yang dibenci Allah? Minal mutaraddidin. Orang-orang yang masih ragu-ragu, asyakin, al-munsorifina bimutaba'atil aqlil musyawwab bil wahmi anit tariqil mustabin. Manusia-manusia yang masih sulit kembali kepada Allah. Nu can wusul ka Allah maghdubi alaihim teh euy. Saha teh saha? Tuh, lihat betapa nikmatnya. Nu goreng-goreng dina Quran teh ditotogkeunana ka urang. Baca Fatihah ge beda ke gairil maghdubi alaihim, maafkan ya Allah, akulah maghdubmu, akulah yang masih dibenci olehmu. Begitu ngan ka batur eta curug teh. Waladhdallin. Jangan gabungkan saya bersama orang-orang tersesat ya Allah. Cek Gusti teu kudu ge digabungkan da sia ge sesat. Lihat, siapakah yang waladhdallin? Ad-dallin dol. Orang yang tersesat bitagriratid dunya daniyah wa taswilatis syayatin an manhajil haqqi wa mahajjatil yakin. Manusia-manusia yang masih belok-belok, eleh keneh ku setan, kajebak keneh ku nafsu, rek balik ka Allah teu nepi-nepi. Siapa dia? Ieu tafsirna. Oh. Inna atainakal kausar. Kausar yang biasa, tuh kausar di ditu. Di alam akhirat kalau diminum segar selamanya. Lihat kausar Syekh Abdul Qadir Jailani. Al-Kausar at-tahaqquk bi wahdatiz dzat wal inkishaf biha wal wuquf 'alaiha. Makrifat kausar. Mun jelema geus meunang makrifat, seger saumur-umur mulai tungtung. Neraka ge moal karasa panas. Makrifat teh nya. Pasalli dum ala tawajjuh nahwa. Lain anu ku salat Idul Adha 2 rakaat. Wanhar lain mencit domba tuluy di sate. Make sambal nyeri beuteung muncrut nyatu deui wae tungtungna. Itu jalan, itu syariat harus jalan itu. Tapi jangan terjebak sampai di situ. Lihat, wanhar budnatana sutik, pencit kasatoana diri maneh. Kabagongan, kaanjingan, kasapian, kadomaan na diri maneh. Nikmat Pak. Allahu akbar, Allahu akbar, alhamdulillah. Menang eta ulin kana grog teh. Pajajan lain guru. Jajan temanmu. Andaikan kitab ini bisa bunyi sendiri, buat apa saya ngomong anak maka campuran keneh nafsu, mending eta murni ngan pan teu disadar tuh. Diomong keneh ku anak sabelong mentor ting ka mana jor nanti bener ting henteu ngomong lagi. Allahu akbar. Ba'da ma wasalta ila ka'bidzat. Pencit kurban setelah Anda sampai kepada Ka'bah zat yang saya bahas tadi malam. Wapuzta bi arafatil asma. Anda sudah bahagia dengan arafahnya asma Allah wasifat taqarruban ilallah wala taltafit ila mayyushinuka wa yu'inuka wa yu'ayyibuka minal juhalatil mukabirin. Kade maneh kabawa ku jelema bararodo. Pinter otak, pinter ngomong tapi hate bodoh ka Allah. Beunta mata lolong mata hate. Teu mampu nembus ka Allah tina nyo alam. Allahu akbar. Ya, kita masuk hikmah yang lain. Sudah siang belum? Ya, sampai jam 11 ya, kita jam. Mau mandi-mandi, teu mandi ke cenah. Di dieu mah heuy ge mah, Pak. Heuy gaek mah akang we.
Bisa hikmah nomor 3, nomor 5 tadi sudah masuk? Balikan dia nomor 5 bisi po. Yang kelima. Apa tadi hikmahnya? Ijtihaduka fima duminalaka wa taksiruka fima tulibika. Taksir, gagabah. Naon gagabah teh sok disebut PPK. Macam-macam uring-uringan dalam tugas dari Allah. Dalilun alantimasil basirati anka minka, menunjukkan mata hatimu tertutup, buta, tidak bisa melihat. Oikono buah rarengos, aikana tugas gagabah, terjelema lolong eta. Urang teh kitu padahina, malah kahayang gawe mantong, nu penting teh Allah murudul ha. Kumaha Allah teh jadi pangeran teh teu hidengnya. Oh itu ngatur Tuhan. Bisa dibawa pulang? Penyakitnya ada pada diri? Ada pada diri kita? Seorang salik mengalami lebih memikirkan hasil dan berupaya dalam hal imbalan, tetapi gegabah dalam melaksanakan tugas ibadah. Pemahaman saya begini, deskripsi masalahnya. Baik, lanjut. Baca. La yakun ta'akhuru amadil ata. La yakun ta'akhuru amadil ata'i ma'al ilhai fid du'ai mujiban liyasika. Fahuwa dominakal ijabata fima yakhtaruhu laka la fima takhtaru nafsika wa fil waqti alladhi yuridu la fil waqti alladhi turidu. Setelah semangat tinggi, mau kerja keras, ibadah sanyana, hati ikhlas, dah kahayang memoleungit. Kalau keinginan tidak akan hilang dalam kalbu kita, Pak. Normal-normal aja kita punya keinginan, silakan. Silakan, punya keinginan silakan, hak Anda. Ternyata oleh Allah keinginan kita masih belum dikabul juga. Saya mau nanya, sudah naik haji semua belum? Hayang ke Mekah? Dikabul can ku Allah. Doana geus nyaan can. Oh, ai doana can nyana pantes ya. Gimana geus nyaan can? Ai hayang, irahar ka Mekah. Irahar, mudah-mudahan sugane anu ngamekahkeun itu. Sementara duit dibolong moal poe. Di mati mana atuh jalmi teu gaduh. Dihitung-hitung sapoe 10.000. Mun sabulan jadi 300.000. 1 tahun 3.600.000. 10 tahun 36 juta geus sakamekaheun tah nyesep teh. Jadi abdi mah teh acan aya nasib we, nyi nasib. Kos bisa ulin ka Lauhil Mahfuz. Semangat tinggi, kerja keras, ibadah sanyana, doa sanyana, tapi ternyata Allah masih belum juga melaksanakan keinginan kita. La yakun ta'akhuru amalil ato. Lambatnya ijabah doa. Kalimat inti ta'akhur lambat, ilhah sungguh-sungguh, domina menanggung. Deskripsi masalah. Seorang salik sering mengalami salah duga, bahkan berburuk sangka kepada Allah ketika ia melakukan kurbah, ibadah, doa kepada Allah, tetapi belum merasa dikabulkan sehingga putus asa. Aya mantan dikir, udah abdi ge kapungkur mah giat Pak, kemana-kemana, alhamdulillah Pak. Geuning ayeuna mah pre, daweuh karasana. Belum terasa apa-apa sudah diamalkan itu dan ini, kok gini-gini aja hidup saya. Ini hikmahnya. Jangan berburuk sangka kepada Allah. Padahal Anda ilhah biddu'a. Jangan menimbulkan yaksu, keputusasaan. Sebenarnya bahwa domina lakal ijabah. Ia sudah janji, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni quri. Ya. Ud'uni astajib lakum. Permintaan pasti kukabulkan. Kalau tidak dikabulkan, Allah jalir janji, yukhliful mi'ad. Padahal dia la yukhliful mi'ad. Pak Jejen, domina gimana? Buktinya saya
Masih gini-gini aja, belum terasa apa-apa ini mengamalkan sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Gini-gini aja Pak Jajan. Fima yahtaruhu laka la fima tahtaru li nafsik. Ijabah Allah itu sering bentuknya tidak sesuai dengan keinginan. Kita minta A, Allah memberi Z. Kita minta B, Allah memberi L. Kita minta K, Allah memberi M. Satu, soal bentuk ijabah sering tidak sesuai dengan keinginan. Dua, wa fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Saatnya pun diatur oleh dia. Tong sok hayang ngatur sorangan, urang mah hayangna abrakadabra teh sim salabim nantinya jadi apa. Tok ngeunaheun tah nyerieun ceulina diomongkeun ku urang heueuh si tukang sulap. Waduh dipake kana teu euceureuh. Contoh teu bener. Hati-hati. Jangan main-main dengan Allah. Allah Maha Agung, kita Maha Hina. Allah Maha Mulia, kita Maha Rendah. Allah Maha Tahu, kita Maha Bodoh. Allah Maha Adil, kita Maha Dolim. Gitu-gitu kan ke Allah mah. Allah Maha Bager, orang Maha Bedegong. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Aduh, tak ngahaja di luhur gunung batur mah di jero guha. Jangan salahkan mereka yang uzlah, bukan salah. Penyabit rumput sedang ngasah dulu aritnya supaya lebih tajam. Ieu mah tukang arit tarang ngasah oh. Ngageblung sudah tumpul dipakai keneh wae pidato teman-teman cekikikan wah tapakan gadawahna ge ramean ngala duit teh 10 juta mah teu datang dibere 3,5 juta jam pidatona ulu kasihan deh lo. Terus terang mohon maaf saya kalau diberi waktu rata-rata ceramah 3 jam 3 jam kakarek rada tuntas tanya nyaritakeun dukun Islam eusan. Dibere naon teh dibere naon? Kabawean jauh-jauh ini teh dibere naon? Dibere lauk asin sugan gornya. Jauh-jauh. Sebab tujuan saya bukan mau mengajari orang, saya mau tolab ilmu, beres ah. Nih Pak Jajan. Kalau kita menyebutnya maulud atau maulid orang sana molod juga. Tokoh nomor 1 Bawean Asy-Syaikh Al-Alimul Allamah Kiai Haji Raden Abdurrahman Ma'man baru wafat 10 hari yang lalu. Al-Fatihah. Ini beliau ketika membaca doa Barzanji baru wafat. Ini orang nomor 1 Mustasyar Nahdlatul Ulama. Ceritanya ini orang bodoh dari Sukabumi jadi orang nomor 2 di sana. Saya diakui sebagai warga sana oleh mereka. Karena mereka merasa ilmu ini yang kami cari. Banyak karomat-karomat guru kita dari Allah yang saya rasakan di sana. Bukan karomat kita. Begitu ya. Kalau karomat jangan pernah diklaim itu karomatku. Kalau karomat diklaim itu karomatku, berhenti dia. Tersepen, belik. Saya sebut karomat guru. Kalau ditanya, Abah, karomat Abah ya? Bukan, karomat Abah sepuh. Tanya Abah sepuh, kalau andaikan masih bisa ditanya, Bah, karomat Abah sepuhnya di mana? Syekh Tolha. Syekh Tolha karomat engkau ya? Oh enggak, Syekh Khotib Sambas. Syekh Khotib Sambas, engkau ya? Bukan, Syekh Samsudin. Terus saya silih tuding kaluhur. Tapi ka Sayyidina Ali, tika Rasulullah, cek urang, Rasul, mujizatmu? Oh enggak, itu dari Allah. Tuding kurang, Allah, ya Allahnya. Kemana dah ya tuh? Jadi karomat itu mainnya begitu Pak, nggak pernah. Nya karomat akang mah, tamat dukun Kang. Tukang dagang ijabah. Allahu Akbar, amin.
Anda akan nanti merasakan bagaimana datangnya karomah. Jangan dikejar-kejar, ibadah cing halus. Tapi tong diomong-omong ke, woi, assalamualaikum, pengumuman. Aku sudah merasakan, karena itu datang ya kepadaku, praktek deui wae jigna. Bukan untuk itu, bukan untuk itu. Asirru haidul muridin, ngomong. Rahasia-rahasia adalah headnya seorang salik, seorang murid dalam suluk pada Allah. Kalau maaf ibu-ibu, ibu head sok ditemong-temong tara, hei, pengumuman aku head loh. Berhenti anggap jelema, teu waras ku batur. Kalau dalam perjalanan suluk kepada Allah mengalami keluar biasaan, jaga rahasia. Geuning pajajian sok rajin ngomongkeun setelah tawasul dulu, mohon izin dulu. Bisi kacampuran itu iya, bisi kasebut urang hayang nebeng beken. Jangan, harus lepas. Maka masuknya pada mankobah. Di Malaysia tahun 9, lupa saya, 96, kurang lebih 96. Tun Datuk Sri Maharaja Sultan Sabah mengadakan forum seminar tasawuf. Dari lingkungan Suryalaya dikirim 7 wakil talqin, termasuk Ustadz Ali dari Singapura. Semua sepakat, yang naik panggung jajan, kata beliau-beliau. Atas perintah saya naik. Maksudnya saya siap untuk naik, begitu. Acara-acara level negeri, biayanya miliaran, panggungnya, kayunya saja berapa miliar. Tapi terbuka, televisi dari Kuala Lumpur datang, dari nasional. Sesi ke-1 bejakeun ngabebek nabeh itu, dak-dak-dok kade. Sesi ke-1 sedang dilaksanakan oleh Profesor Dr. Harundin dan lain-lain dari Istana Kuala Lumpur, Malaysia. Apa yang terjadi? Hujan besar. Hujan ajengan, kacau acara. Maka protokol menemui saya, Pak Yai tak boleh tampil. Sesi kedua tak boleh. Sesi 1 pun tak jadi kena hujan. Saya katakan, tak apa. Saya kesini bukan untuk syarahan. Saya datang kesini khidmah sama guru. Tak judulnya orang khidmah tuh. Khidmah, hari khidmah mah pagawean itu ngenta kuliah. Ya. Khidmah di jero kekerot yang kuliah, bohong ente. Khidmah. Batallah sesi 1. Izin Allah, setelah diputuskan sesi 2 tidak jadi, hujan berhenti total. Menurut mata saya terkesa keceret-keceret acan, heleng lah. Diumumkan, hadirin sekalian, sesi 1 tak boleh kita lanjut, maka sesi 2 kita mulai. Kami mohon Pak Yai boleh tampil. Bolehlah. Sebab tadi pun geus dibedakan anak teh. Rektam. Geus di make up ya oleh protokol sana. Sesi kedua selesailah dengan lancar. Singkat cerita, pagi-pagi saya melapor ke beliau, ke Pangersabah, per telepon. Pinjam telepon Ustadz Haji Ali Sarawak. Dan pinjam telepon. Telepon siapa Pak Yai? Sama Abah. Pijitkanlah. Pijit oleh beliau. Bah, ini Pak Yai Jajan mau bicara. Maksud saya mau melaporkan khawarikul adat, kejadian luar biasa tadi malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abdi Jajan bah. Oh nya ngeus wassalam. Beres. Begitu Pak. Bukan orang-orang yang ngeloleho yang dipuji. Bukan. Ketika saya mau melaporkan, bah, nges wassalam. Oh iya, tulus. Maksud saya, bah, tadi malam ada yang luar biasa, bah. Waduh, sesi 1 nggak jadi, bah. Sesi 2 ternyata bisa dilaksanakan luar biasa, bah. Mungkin abah, kalau abahnya bukan ahli tarekat, ahli hikam, tukang biasa, dagang wibawa, mungkin abah mengatakan, nah kan kamu merasakan, Jen, itu karomat saya, Jen. Mursyid goblok begitu. Mursyid yang sebenarnya tidak begitu. Baru telepon, assalamualaikum.
Geus wassalam. Teu kabagian. Gunung Gede pernah mau meletus. Tentara sudah turun. Wilayah bahaya, wilayah aman. Di dia can harita. Cannya. Can. Belum di sini beliau. Di sini sudah daerah rawan. Pengumuman di TV bahwa Gunung Gede akan meletus. Bergetar, terasa ke sini. Bau belerang. Karena ini dekat. Wong cuma 4 jam sampai ke puncak. Dari sini. Ini sudah kampung ujung ini. Tahu-tahu di koran ditulis masyarakat Kampung Nagrog mengungsi sebelum diperintahkan oleh pemerintah gara-gara panutannya mengungsi Mualim Jejen. Oh, eta na koran aing disebut. Salahnya salah saya, kurang rajin pakai kostum begini. Saya terus terang aja mohon maaf, jangan diikuti. Akhlak saya nggak baik. Saya jarang sekali pakai kostum kekiaian di sini. Waktu itu saya bawa jeep, pakai kaos buntung, pakai celana kodore, ngagoler di sisi jalan, didinya kacapean. Tentara melihat saya, paman saya, Pak Haji Mustafa, pemborong bangunan, pakai kain, pakai jas, pakai peci putih, naik angkot mau ngungsi, dianggap oleh tentara, Mualim Jejen itu. Ya wetan, gawe Allah mah ampun. Pagi-pagi di koran saya baca, Mualim Jejen mengungsi, masyarakat mengikuti. Saya disebut si goblok, si tolol oleh orang. Aduh, biasalah, masih sakit hati, biasa. Salah, tenang aja. Jangan tidak mau salah. Orang di kelas kita ranahnya salah loh. Ngan salah entong salah lacur, salah jinah, salah judi, salah mabok, eta masalah dihajai gitu mah. Imam masih salah lah, masih marah. Saya berangkat tidak mau nyupir sendiri, saya berangkat pakai bus. Di Nagreg macet. Orang satu bis membicarakan Gunung Gede meletus. Supir bertanya pada orang, kemana Gunung Gede? Wah, jadi meletus. Masyarakat aku mah ngungsi. Kok ngungsi? Wah, goblok tak Mualim aja. Pas saya ada di situ, di bis harum. Korannya saya bawa. Takut Kang, nanti ada hikmahnya itu, ada hikamnya nanti, fakoh disebutnya. Anda akan tahu nanti, Anda akan mengalami hal-hal yang menggencat batin, menyakitkan. Ternyata kalau sudah jadi ahli hikam atau belajar hikam, yang sakit itu enak. Yang sakit itu sok dicubit oleh orang yang tidak kita kenal di pasar, dicubit, enak nggak? Sok dicubit pasar ente, pacar Anda nyubit, Aiku Allah dicubit kalau kasap dina cekurang, ini bisaan ai Gusti cekur, siapa macam Gusti mah paling resep dihongkeun, cekurang, Gusti, siapanya Hawaii, silakan Anda manja dengan Allah, Anda takut setakut-takutnya, Anda malu semalu-malunya, tapi Anda manja semanja-manjanya dengan Allah. Cing manja ke Allah, dan resepen. Gitu-gitu Allah meresepun. Saya diberi nyeri hati, ampun, aing disebut goblok tolol, padahal itu ketua fatwa majelis ulama. Macet mobil, sampailah jam 2 ke Suryalaya. Subuh-subuh menemui pangersa, korannya saya bawa. Aku akan melapor supaya Abah nelpon Jenderal Soeharto, presiden. Nanti presiden memerintahkan agar pemerintah tentara di Sukabumi jangan menjelek-jelekan Pak Jejen. Maunya saya begitu Pak, biasa kelas me. Kikituan teh kelas me adalah di kelas hikam. Pagi-pagi saya datang. Assalamualaikum. Abdi Bah, maksud saya mau melaporkan Gunung Gede sudah sangat berat dan saya mendapatkan fitnah seperti ini. Baru saya, Bah, ya Abdi, yung balik. Kul min indillah. Yang capek-capek. 7 jam Kang dari sini ke Suryalaya. Datang ke sana, balik. Wah. Jadi lain kieu, aya naon cu, aya naon, wah urang ngadu Allah. Wah. Kita kan begitu maunya.
orang mulia itu berdoa, Allahumma bunga didoakan. Di kelas kun payakun tidak begitu, Pak. Jong balik, hah? Balik mah. Tuh gawas saya ke Jakarta ngiluyung. Kayak anak kecil, anak TK play grup aja. Pulang kamu tuh ikut gawas tuh naik mobil. Mobilnya hardtop lagi. Saya kan maniak jeep saya ini, terus terang. Saya off-roader kampungan lah ya. Bukan off-roader jagoan. Pokoknya dibanding jeung bupati mah bisa saya lah. Off-road di Sukabumi mah juarana ya. Saya pakai jeep ke Jakarta. Wah, cekajikan kaos ampun, nyupir tenang kau. Beken bekas kenek pano. Sampai ke Cianjur, ini cerita, ini urek, eta nih tah, makanya dia di Palembang nih. Itu dah salah saya itu kurang rajin pakai kostum kekiaian, kudu ngagaya bag, pakai sorban, sengit kastori, ya sakit gituan, bae jeleman gitu. Agan bae lah, tepan. Dan Rasulullah kayak baheula jago numpak kuda, maka menurut saya kita pun harus mampu naik kendaraan, gitu kan? Sunnah Rasul teteh sebenarnya bisa gitu. Ente kecil ya. Kalau ente naik mobil cicing si gabos kieu. Ningang mogok ngamek. Lain sunnah Rasul teh goreng adat. Baik. Alah, strek beak. Sampai di mana tadi? Sampai di Cianjur saya katakan, Kiai Gaos, Ciamis, mohon izin saya sampai sini aja ya. Saya mau pulang ke Sukabumi. Jangan ikut ke Jakarta. Geus parentah deui wae. Ya udah, Jakarta ngomong. Tapi apa? Ada apa di Jakarta? Pengajian. Di mana? Di rumah Pak Gunawan, Manakiban. Berapa jamaahnya? Ya, rata-rata 1.500 ya bagus. Boleh saya mohon apa? Jangan disuruh apa-apa saya ya, karena saya udah nyupir ya. Tuh lainnya dalam tasawuf bukan begini. Aku tampilkan ya supaya aku terkenal. Cek kelas mek dewa. Mudah-mudahan keterkenalan, mengejar-ngejar syuhro. Idbin wujuda kepi abdil khumul nanti ke depan. Sampai ke Jakarta, pakai kaos buntung teh ngagoler aing sepuh geus jadi supir gawe geus. Batur hotaman wange ngilu di tukang ya latif. Makan, selesai makan pengajian, selesai manakiban, ajengan gaos naik panggung. Hadirin sekalian, alhamdulillah saya bisa hadir ke sini. Yang lebih bahagia karena kita dihadiri oleh Al-Mukarram Bapak Ketua Bidang Ilmu dan Dakwah Suryalaya Pusat, Al-Mukarram Kiai Haji Jejen. Tadi udah janji, jangan. Hadirin sekalian, beliau tadi mengatakan jangan diperintah apa-apa. Tidak ada di antara kami yang berani memerintah beliau, tetapi kami memohon agar beliau memberikan sarahan ke beliau. Jadi ngomong-ngomong kan, atuh nginjung heula baju aing ka babaturan. Itu kurang penting bagi saya. Pulanglah ke sini. Diantar oleh beliau pulang ke Ciamis, saya istirahat. Subuh pagi-pagi jam 6 saya melihat tentara sedang mencabuti bendera-bendera. Bendera bahaya yang merah dicabut, bendera putih dicabut. Tanda bahaya gunung meletus dicabut. Padahal tadi malam masih diumumkan di televisi, aktif pasti meletus. Saya katakan, Pak, kok dicabut? Ada perintah, sudah selesai. Paham maksud saya? Syukur kalau tidak paham. Yang paham, aduh, jelaskan tong. Begitulah seorang wasil ilallah, seorang yang sudah tidak banyak bicara. Allahumma ikbil jibal, itu make hijib, itu make naon, dengan kun kalbunya. Eren gunung gede tika ayeuna prek. Gitu Pak, sudahlah saya nggak usah memperpanjang. Terpaham tanyakan ke babaturan. Zikir yang sudah wusul itu tidak pakai banyak doa macam-macam. Nabi Musa waktu dikejar Fir'aun, apa jalan keluarnya? Tongkat dipukulkan kepada
laut. Jadi apa? Maka doa kieu teh di sisi laut. Ya Allah, ya Tuhan kami. Firaun mengejar-ngejar. Kaburu modar. Kalau sudah jadi ahli zikir hikam, nggak pakai gitu lagi, dengan ini aja langsung bari biasa we. Bari nyong budak, bari naon, tapi iya kan itu kalam laut. Mudah-mudahan Anda pun mendapatkan itu. Min, saya kira hikmah nomor berapa? Ini bawean tadi sudah selesai, ini sudah wafat. Ya. Bahwa dominal akal ijabah. Contoh terakhir. Pernah punya utang ke warung? Masih? Utang motor? Utang beras juga kadang-kadang. Baik. Bawa duit 100.000, Anda datang ke warung tetangga. Ketika Anda menyerahkan uang 100.000, ternyata kerupuk pun tak diberi. Apa katanya? Mawa duit 100.000 ka warung dipasrahkeun kana boga warung, teu dibere kerupuk acan. Bisa amek, bisa? Bisa marah, bisa? Karena menyerahkan uang berapa? Tetapi tidak diberi apa? Kalau nggak pakai makrifat. Tapi kalau pakai makrifat, husnudzon, pasti yang 100.000 dibayarkan ke utang saya. Begitu ditanya, Pak Udin tukang warung, berapa utang saya? Sedikit, cuma 850.000. Barusan baru 100.000, maka dibayarkan ke utang. Mohon maaf, nggak dikasih apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Diijabah tetah. Sering-sering doa kita, ibadah kita kepada Allah itu dibayarkan karena hutang dosa. Gitu maksud saya teh. Itu kunaon Allah teh can ngahampurakeun wae cicing cek Allah dikana hutangkeun. Lihat, bimayah taruh, Allah yang memilih. Anak kecil sekolah SD kelas 3, bapak orang kaya, minta diberi motor, motornya Tiger 2000. Diberi apa enggak? Bapak beri apa jangan? Jangan. Apa kata bapaknya? Kita simpan saja di bank uangnya 20 juta daripada kita belikan motor, mencelakakan dia. Sering kita meminta kepada Allah, ya Allah, gak usah banyak-banyak, 10 juta saja ya Allah. Bukan Allah tidak memberi 1 miliar, sudah dihitung. Kalau kamu diberi nanti justru malah berubah. Bagaimana Sa'labah? Bagaimana Korun? Itu contoh-contoh semua. Ya. Jadi lamun salirah hirup sakieu, hayang maju pek wae ngantong kakeleuna ke. Nyata atuh abdi mah kieu we. Jangan begitu. Allah Maha tahu. Aku diatur diberi seperti ini. Ibadah mah kudu nyaan ka Allah. Wabil waktu saya ingin ke Mekah. Saya ustadz miskin. Sudah dikatakan Acecep, abang ini ustadz miskin di sini. Kuli bangunan 2 tahun, ngolah tanah 3 tahun. Sering-sering ngutang beras ke warung si engkos 2 liter, 3 liter untuk makan. Saking miskinnya. Ya. Izin Allah dengan belajar ibadah, ternyata Allah memberikan rizki. Sebutlah melimpah menurut ukuran kampung. Melimpah. Dulu saya ingin ke Mekah, ustadz miskin, Hamid hayang ke Mekah. Kutu pantes, udud wae geus teu kabedag, udud bodas, alinting 100 perak saminggu he. Meliti stasiun. Aduh, hayang ke tanah suci. Teman saya Haji Aun bolak-balik ke Mekah, teman saya Kiai Basit bolak-balik ke Mekah. Hayang. Tidak ada lagi jalan. Aku ingin ke Mekah. Aku jual hartopku biar aku mau jadi sopir di sana. Ternyata majikan datang keburu berangkat tetulus dewa. Apa yang kita lakukan? Doa, ijazah dari Syekh Kiai Haji Ang Muhyiddin Jambu Dipa. Bismillahirrahmanirrahim 786.
Salawat adrikni 1000. As-salatu wassalamu alaika ya sayyidi Rasulullah khudh bi yadi qolatilati adrikni. Wa adin pinnas bil haji 1000. Saum 40 hari mutih, tidak boleh makan yang berasa, garam, minyak dan lain-lain, tidak boleh. Cukup nasi putih dengan air putih saja, cukup. 40 hari. Tahun 74. Panyate kieu panyate, saya menduga selesai puasa 40 hari datanglah orang kaya. Ustadz mau ke Mekah, iya ya berangkat semua. Di otak saya begitu, jujur. Jadi kalau saya ngomong begini itu pengalaman saya semua, Pak. Pengalaman. Ternyata Allah memberangkatkan saya tahun 93, hitung 74 93, 19 tahun jeda waktu. Padahal geus migawe muasaan 40 poe mutih, kelas berat itu. Komo Anda acan muasaan 40 poe acan. Nyeh, karek sholawat 7 kali, salat atau masih kena lain ilha. Ini Bapak Presiden ketika saya diberangkatkan. Jangan dolin. Dirjen. Baru sekarang terbayang hikmahnya. Kenapa saya tidak diberangkatkan oleh Allah ke Mekah tahun 75 padahal selesai 74? Kenapa saya tidak diberangkatkan tahun 82 padahal saya mubalignya pemerintahan Sukabumi? Baru sekarang hafal hikmahnya. Kalau 90 saya berangkat ke Tanah Suci, saya belum mengamalkan zikir, saya belum tahu haji torikoh, saya belum tahu Ka'bah batin. Saya baru tahu Ka'bah batu. Saya baru tahu ibadah syariat. Rugi saya kalau berangkat ngahajikan badan memang ngahajikan kalbu. Jangan dikira orang yang belum berangkat itu belum berhaji. Hati-hati. Secara syariat sebutlah Anda belum berhaji, tapi kalau ruh Anda sudah diolah, hakikatul Ka'bah, hakikatul haji telah Anda lakukan. Jumrohnya usir setan tina hate maneh di jumroh maledog di ditu mah Allahu Akbar. Itu juga perlu tugas badan itu. Amin. Sakitu ge mah meureun nya. Mudah-mudahan karek tepi ka kagenep ya. Waduh, geus sapoe karek kagenep engke sore karek 10 kumaha tamat tong mikiran tamat. Sok capek-capek mikiran tamat. Cing paham hiji 2 3 4 ya, ada tambah wawasan. Bagaimana yang ikut tahun kemarin, dalam 1 tahun kemarin ada perubahan Anda? Syukurlah ada perubahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.